Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Aneh, mengapa aura salah satu dari 4 penjaga di luar alam muncul di dunia iblis dan menjerat Kailin Nanzi? Apa rencana di luar wilayah ini? Sepertinya perselisihan sipil di klan perlu diakhiri sesegera mungkin, tetapi pria dari Raja Naga Perak dan keturunan dari kehendak Dewa Naga di sampingnya tidak mudah untuk dihadapi. Di tempat yang jauh, seorang pria parubaya bermandikan jubah naga emas dengan enggan menggelengkan kepalanya. Naga itu perkasa, dan kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya tampaknya berada di atas puncak dunia ini. Pada saat yang sama, di wilayah api tak berujung, ketika Xiao Yan dan yang lainnya bertarung di dunia iblis, ada juga adegan konfrontasi yang mendebarkan. Xiao Yan dan yang lainnya bergegas menuju alam api tak berujung setelah menyelesaikan alam iblis. Sayangnya, perjalanan itu memakan banyak waktu, dan mereka tidak tahu apakah mereka bisa tiba tepat waktu. Wilayah api tak berujung hari ini adalah inti dari aliansi api tak berujung. Seluruh tubuh dilindungi oleh api suci yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa aura jahat biasa dan kekuatan jahat tidak bisa diam-diam mendekat ke sini. Wilayah api yang dibentuk oleh api suci tak berujung itu telah menjadi tak berujung alami. Bahaya di domain api sangat mengganggu. Aneh, aku selalu gelisah baru-baru ini, dan bahkan dadaku samar-samar. Apakah ada sesuatu yang penting untuk terjadi? Sosok Yun Yun anggun dan lekuk tubuhnya tak tertandingi. Di antara bibir dan alisnya, ada sedikit kegelisahan di benaknya. Pada saat ini, Yun Yun sedang duduk sendirian di aula ibu mertua yang tenang, berurusan dengan distribusi pil, obat dan sumber daya di Endless Flame Alliance. Tetapi kegelisahan yang sangat kuat muncul di hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Hal-hal buruk akan segera terjadi. Xiao Yan memimpin sebagian besar orang kuat untuk membantu dunia iblis. Mu Yingying belum terbangun dari retret di seluruh area api tak berujung, kecuali lelaki tua dengan tulang, jenderal berdarah dingin, garis keturunan penjaga Xiao Clan, dan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi. Kekuatannya hampir di sini tapi lemah sampai titik perhatian. Untungnya, ada saluran luar angkasa yang menghubungkan 4 tempat lainnya. Jika terjadi apa-apa, 5 kekuatan juga akan saling mendukung. Hei, kakak Yun Yun, ada apa denganmu? Pada saat ini, pintu istana Nyonya didorong terbuka dengan lembut oleh sepasang pergelangan tangan putih bersih, dan sesosok susu merayap masuk. Melihat kekhawatiran di wajah orang cantik di depannya ini, gadis kecil itu mengangkatnya. Wajah merah muda dan lembut. Wajah imut itu menatap Yun Yun. Ada keraguan di wajah kecil itu, tapi Yun Yun secara alami bisa merasakan kekhawatiran di dalamnya. Di Feng, jangan ganggu adikku. Untuk sesaat, seorang anak kecil yang tampak cerdik masuk ke pintu aula lagi, dan ditegur dengan wajah tegas. Aduh, mengerti, saudara Tianlong, ayo makan sesuatu yang enak. Kedua lelaki kecil itu menghilang dalam sekejap dan menghilang di sini dalam sekejap. Keduanya secara alami adalah roh yang diubah oleh pedang Kaisar Surgawi Taiji dan roh pedang. Kekuatan mereka berdua telah mencapai puncak tingkat reinkarnasi 5 kali lipat, tetapi pikiran mereka tidak berbeda dari rata-rata anak manusia berusia 10 tahun, salah satu kekuatan. Bagaimanapun, setelah keduanya bergabung, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis biasa tidak akan dapat memperoleh manfaat apapun dari mereka. 2 anak kecil yang cantik, melihat kedua lelaki kecil itu pergi, Yun Yun senang sekaligus marah. Kailin, Xiao Xiao, Suner, Xiao Lin, mereka semua telah mencapai hasil positif dengan Xiao Yan, kenapa kamu tidak mau? Xiao Xiao dan Xiao Lin hari ini, secara alami mewarisi darah keluarga Xiao, tidak mau berada di bawah perlindungan elang, dan pergi berlatih sendirian, tetapi keselamatan mereka selalu berada di bawah perhatian Xiao Yan dan yang lainnya, dan tersembunyi dengan identitas dan kekuatan garis keturunan mereka sendiri. Tidak banyak orang di seluruh dunia 1000 besar akan memiliki identitas asli mereka. Pedang ilahi berdengung, bagaimana ini? Tiba-tiba, pada bingkai kayu tempat pedang Kaisar Surgawi Taiji diletakkan di samping Yun Yun, pedang ilahi, yang diam-diam diletakkan di atasnya, mulai bersinar terang, dan seluruh tubuh berdengung, seolah-olah diprovokasi dan berbahaya. Ayo, aktifkan tingkat kewaspadaan tertinggi di markas besar domain api tak berujung. Tiba-tiba, Yun Yun tiba-tiba menyadari sesuatu.
memegang pedang ilahi, dia memanggil langsung ke pengawal di luar aula ibu mertua. "Ibu, apa yang terjadi?" Kedua pengawal itu masuk ke aula, menatap Nyonya Yun Yun yang tampak bingung, dan langsung bertanya-tanya. Bagaimanapun, tingkat kewaspadaan tertinggi di wilayah api tak berujung membutuhkan keputusan dari pemilik wilayah atau banyak pemimpin tingkat tinggi di wilayah tersebut. Meskipun beberapa gundik juga memiliki kekuatan pengambilan keputusan, mereka masih ingin bertanya dengan jelas. Setelah semua, seluruh wilayah api tak berujung tidak memiliki spot kehadiran yang mencurigakan. Cepat dan bersiaplah untuk pertahanan tingkat tertinggi, jika tidak maka akan terlambat, dan semua tanggung jawab akan ditanggung olehku sendiri. Yun Yun tahu lebih baik daripada siapapun bahwa begitu tingkat kewaspadaan tertinggi diaktifkan, sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya di wilayah api tak berujung akan dikonsumsi. Tetapi dia lebih suka ini adalah ilusi yang diciptakan oleh pedang surgawinya, dan Yun Yun tidak berani memilikinya. Keberuntungan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah api tanpa akhir, dan ini adalah kerja keras Xiao Yan. Ya, mendengar suara keras Nyonya Yun Yun, pengawal itu segera mengangguk dan langsung menuju ke kunci ruang rahasia. Kuharap itu delusiku. Memegang pedang ilahi di tangannya, Yun Yun berdiri langsung, dan kekuatan reinkarnasi yang mempesona mulai muncul di sekitar tubuhnya. Kekuatan puncak dari reinkarnasi 5 lapis sepenuhnya ditampilkan, dan Lotus melangkah maju dan berjalan keluar dari platform tinggi domain api tak berujung. Untuk sementara waktu, di seluruh area api yang tenang dan tak berujung, tiba-tiba ada energi api yang tak terhitung jumlahnya memancar. Lapisan energi api suci dengan warna berbeda menutupi langit dan menutupi medan api yang tak berujung, melindunginya. Fluktuasi kekuatan api suci yang diisi dengannya ternyata menjadi puluhan jenis. Salah satu kekuatan dalam siaga tertinggi adalah 4 gundik yang dipimpin oleh Suner, Yun Yun, Mu Yingying, Kailin dan Xiao Yan, yang meninggalkan jejak api suci, sumber api, untuk menjaganya. Harga itu adalah kerugian besar. Bagaimana ini? Mengapa kamu menggunakan tingkat kewaspadaan tertinggi di wilayah api tak berujung? Pada saat yang sama, para pemimpin tingkat tinggi dari 3 benua lainnya di bawah wilayah api tak berujung mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke markas wilayah api tak berujung. Untuk menggunakan kewaspadaan seperti itu, apakah karena musuh datang? Integrasikan pasukan dan bergerak lebih dekat ke markas. Untuk sementara waktu, di antara 4 benua, tidak ada gerakan kecuali benua Xuanling, yang menduduki markas, dan benua yang diperintah oleh Putri Xingchen. Banyak pembangkit tenaga listrik yang tinggal di markas merasakan nyala api suci yang mulai mendidih hebat di kekosongan domain api yang tak berujung, dan segera berjalan keluar dari mansion perlahan dan berkumpul di platform tinggi markas. "Ibu, ada apa?" Beberapa personel tingkat tinggi yang tidak tahu apa-apa melihat sekeliling dan menemukan bahwa di luar kekosongan domain api tanpa akhir, kecuali lapisan awan hitam kedap udara, tidak ada yang aneh, dan mau tidak mau bertanya. Seorang musuh menyerbu. Yun Yun mengeluarkan suara samar, matanya yang indah dipenuhi dengan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia menatap awan hitam di kejauhan. Tampaknya sumber senandung pedang ilahi berasal dari mana? "Hah, kau sudah ditemukan? Lupakan saja, segel di jurang harus segera dipatahkan oleh Xuanyin raksasa. Ayo pergi dan temui orang-orang ini dengan baik. Api tak berujung tanpa pemimpin. Aku ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa dilalui orang-orang ini." Untuk sementara waktu, awan hitam di luar wilayah api tak berujung mulai melonjak, dan dalam sekejap mata, awan gelap dilepaskan, sepenuhnya menutupi tubuh besar seluruh wilayah api tak berujung. Gelombang kejahatan yang ekstrim berlama-lama di sekitar domain api tak berujung seperti gelombang, benar-benar membungkus tempat ini. Itu seperti sangkar di neraka, di platform tak berujung yang sangat besar. Banyak pria kuat berdiri perlahan, bahkan dengan isolasi alam api-api suci, fluktuasi mengerikan yang terus meresap dari awan gelap dan kabut masih menakutkan. Tampaknya fluktuasi kekuatan di dalamnya lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan Xiao Yu. Ras jahat ekstrateritorial. Pada saat ini, banyak eksekutif tingkat tinggi dengan jelas merasakan keseriusan masalah di mata mereka, dan ketika pikiran mereka bergerak, kekuatan reinkarnasi yang agung melekat di sekitar tubuh mereka, siap untuk bertindak sepenuhnya kapan saja. "Ledakan, Tuan, segelnya telah dilonggarkan, Anda dapat meninggalkan bea cukai." Segera, di wilayah api yang tak berujung jauh, Putri Xingchen memerintah daerah itu.
sesosok bermandikan lingkaran cahaya putih murni melangkah ke dalam jurang, dan sepertinya ada semacam kekuatan aneh yang melonjak di tangannya. Lingkaran putih murni itu ternyata mengisolasi yang terakhir dari penemuan dan gangguan aura suci wilayah api tak berujung. Dengan kekuatan yang melonjak dari yang terakhir, di jurang bawah, suara keras dari rantai yang putus mulai muncul, dan roh mengerikan perlahan pulih. Orang ini, dewa setengah jahat Suanyin raksasa, diperintahkan oleh dewa jahat keempat untuk datang ke sini untuk menyelamatkan pembangkit tenaga listrik tertentu. Susu, apakah ini yang disebut markas aliansi api tak berujung, wilayah api tak berujung? Semuanya, keluar dan mati. Pada saat yang sama, sosok aneh tiba-tiba menginjakkan kaki di jurang 10.000 meter di benua Tianxing, dan suara iblis yang mengerikan mengejutkan setiap pembangkit tenaga listrik di benua Tianxing. Bahkan setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dengan bantuan dan kecerdasan Suanyin raksasa, yang terakhir mengetahui situasi saat ini dengan sangat baik. Bayangan hitam di jurang maut menginjak jurang maut, tubuh lebar dan kokoh itu setebal dan agung seperti gunung, dan kekuatan reinkarnasi yang agung dan luas meresap ke seluruh tubuhnya. Sekelompok pejabat tingkat tinggi yang dipimpin oleh Putri Xingchen bingung untuk sementara waktu. Bayangan mengenakan jubah gelap dan menakutkan, yang terlihat seperti orang biasa, kecuali bahwa ada makhluk ganas berdiri di atas jubah, dan kulit, daging dan darah, bahkan dengan tekstur yang tidak dapat dibedakan, samar-samar tersembunyi di bawah jubah, lebih sedikit bekas luka yang bersilangan, dan lebih arogan untuk meledakkan napasnya. Segera setelah bayangan hitam muncul, matanya berubah menjadi mengerikan, giginya yang tajam memancarkan niat membunuh yang mengerikan, dan niat dingin mencapai ekstrim. Seolah-olah yang terakhir dan yang disebut klan Xiao memiliki kebencian fana. Putri, melihat fluktuasi kekuatan yang mulai membakar di sekitar putri di depannya, mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah sambil berpegangan tangan. Semut, menghadapi adegan ini dari semua orang, He Ying dan Suanyin raksasa mencibir, dan dengan lambaian tangan mereka, banyak pria kuat langsung jatuh ke belakang ribuan meter, dan memuntahkan seteguk darah. Terlalu kuat. Seberapa kuat ini? Di kejauhan, markas besar wilayah api tak berujung. Serangan musuh, pertahanan, bahkan di hadapan pasukan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang mengepung wilayah api tak berujung, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di wilayah api tak berujung tidak panik. Di bawah kepemimpinan elit, mereka membentuk garis pertahanan. Orang tua dengan tulang putih, jenderal berdarah dingin, beberapa pembangkit tenaga listrik di klan penjaga klan Xiao, Yun Qi, Yuan Yan, Mu Feng, dan orang kepercayaan lain dari domain api tak berujung, muncul di depan koalisi. Kekuatan pada saat yang sama, mengamati langit yang gelap di atas langit yang jauh. Lapisan awan, perasaan yang berat ternyata menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa bernapas. Pertahanan bersama semua orang, ditambah dengan perlindungan domain api tak berujung, memperlambat kecepatan kabut sihir gelap. Tetapi bayang-bayang di jurang benua Tianxing menyerang mereka selangkah demi selangkah. Ini agresif, banyak pembangkit tenaga listrik merasakan hawa dingin di hati mereka, tetapi mereka semua membuat rencana untuk memecahkan jaring. Jelas, sejak hari mereka memutuskan untuk bergabung dengan Endless Flame Alliance, mereka telah membayangkan situasi mereka sebagai yang paling berbahaya. Namun, yang tidak mereka duga adalah hari ini akan datang begitu cepat. Tiba-tiba, dunia luar dari seluruh langit berbintang menjadi sunyi, tetapi awan iblis seperti darah masih bergulir, dan jumlah pembangkit tenaga listrik yang terkandung di dalamnya mungkin beberapa kali lipat dari pasukan koalisi di wilayah api tak berujung. Bagaimana situasinya? Tidak lama kemudian, Yun Yun, bersama dengan dua saudara laki-laki dan perempuan dari Tianlong, Di Feng, dan lainnya, bertanya kepada Yan Qi dan orang kepercayaan lainnya. Melaporkan ke Nyonya, situasi saat ini tidak optimis. Markas besar wilayah api tak berujung terhubung ke dunia hantu, dunia celestial, dan bahkan dunia iblis. Lintasan ruang angkasa peri api di 4 wilayah semuanya telah disegel sementara oleh sentuhan kekuatan jahat. Takut keempat tempat ini juga telah diserang oleh suku jahat asing, dan mereka tidak dapat dilakukan sekarang. Teleportasi luar angkasa, saling mendukung. Kali ini, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan kita. Meskipun kekuatan Yan Qi hanyalah fighting immortal bintang 6, bagaimanapun juga, yang terakhir adalah kakak laki-laki Mu Yingying. Selain itu,
Penempatan pasukan dan jenderalnya cukup misterius, jadi dia memiliki banyak kekuatan. Itu dia, Yun Yun mengangguk, dan kemudian matanya sekali lagi tertuju pada awan ajaib di langit sekitarnya. Dengan kekuatan di awan iblis itu, jelas bahwa mereka benar-benar dapat menghancurkan wilayah api tak berujung. Mengapa mereka tidak memulai? Melaporkan kepada Nyonya, ada sesuatu yang aneh, kecuali untuk benua Xuanling, yang merupakan markas besar wilayah api tak berujung. Salah satu dari 3 benua lainnya berada di bawah wilayah yang diperintah oleh Putri Xingchen. Tampaknya anak buah mereka dan kuda tidak menanggapi markas sejak awal peringatan. Memanggil, seolah-olah koneksi terputus. Pada saat ini, lelaki tua dengan tulang putih berdiri langsung dan mengatakan hal yang paling aneh. Apa yang mereka, sepertinya menunggu, keraguan mengalir begitu saja ke dalam hatiku, dan di antara 4 benua yang membentuk wilayah api tak berujung, suara menderu dan ganas yang menutupi reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, seperti binatang yang haus darah, muncul sepenuhnya. Tidak baik, ketika dia melihat adegan ini, Yun Yun tiba-tiba berseru, dan hanya ingin bangun untuk menyelidiki, energi iblis hitam pekat tiba-tiba menyebar dari wilayah api tanpa akhir. Posisi itu, apakah jurang di benua bintang? Di tempat itu, Xiao Yan sudah mengatakan pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati. Puff. Dengan munculnya energi jahat ini, api suci yang tak terhitung jumlahnya yang terbengkalai di domain api tak berujung bergerak dengan keras satu demi satu, seolah-olah mereka berada di bawah semacam ancaman fatal, satu demi satu meledak. Sayangnya sudah terlambat, iblis sejati perlahan-lahan melangkah melalui kehampaan dan menyerang markas wilayah api tak berujung. Fluktuasi di tubuhnya bahkan lebih tinggi dari puncak dunia ini. Hahaha, Xiao Yan, pertempuran pertama memang kelalaian kursi ini. Tetapi bahkan jika Anda mengalahkan saya, Anda tidak bisa melenyapkan kursi ini, dan membiarkan Anda memenjarakan dan menyegel kursi ini untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Jadi apa? Di sini, ada aura menjijikkan yang unik bagi orang-orang dari klan Xiaomu. Hari ini adalah hari ketika kursi ini rusak, dan kursi ini pasti akan membasuh tanah keturunanmu dengan darah. Di jurang 10.000 kaki, energi iblis mengerikan meningkat, dan sekelompok cahaya jahat berdarah samar-samar tertinggal, seperti matahari terbit berwarna darah yang menyengat, mengambang di langit. Suara sihir yang memekakkan telinga mengejutkan semua orang yang hadir, suara sihir yang luas dengan mudah muncul dari jurang benua bintang wilayah api tak berujung, langsung menarik perhatian pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tirai api mengerikan yang terdiri dari api wilayah api tak berujung miring ke arah jurang seperti hujan, mencoba untuk sepenuhnya menekan dan melenyapkan yang terakhir. Sangat disayangkan bahwa kekuatan api suci ini terlalu pengecut untuk sosok ini. Hampir sebagian besar tirai api tak berujung benar-benar dimusnahkan di tangan Mo Tuo, dan para eksekutif puncak di domain api tak berujung dipindahkan. Orang ini, melihat aura jahat di kejauhan, fluktuasi yang terkandung di dalamnya bahkan melampaui pusat kekuatan klan jahat ekstrateritorial di awan iblis di luar domain api tak berujung. Api suci di tubuh Yun Yun berdengung, tanpa sadar dari mengambang keluar dari tubuh. Api suci-suci bergetar, meledak dengan aura menakutkan yang mengguncang dunia, dan itu mengandung rasa bahaya. Sumber bahaya itu datang dari jurang di kejauhan, jelas, yang terakhir juga merasakan tekanan besar dari Mo Tuo. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik dunia Buddha legendaris yang telah lama hilang, Mo Tuo. Banyak eksekutif tingkat tinggi dari wilayah api tak berujung semua melihat jurang tak berujung benua bintang di kejauhan. 2 aura jahat berdiri di sini, Ma Duo dan Xuanyin raksasa. Pada saat ini, mata sedikit merah Mo Tuo muncul dengan cahaya sengit tak berujung, dan melalui kehampaan, kekuatan jahat yang mengerikan menyapu, mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama penjaga klan Xiao di platform tanpa akhir. Tekanannya berlipat ganda, seolah-olah sumber kebencian dan kemarahan ini adalah mereka. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa pada tubuh Mo Tuo, yang terbungkus jubah hitam legam, bekas luka yang tidak dapat disembuhkan sangat mencolok, dan bekas luka itu tampaknya diatur dalam semacam tanda misterius. Orang kuat di dunia Buddha, adik Buddha, Mo Tuo, menurut rumor, bukankah dia dibunuh oleh Xiao Yan, tetua klan Xiao, selama perang antara langit dan bumi? Bagaimana mungkin dia masih hidup, dan menurut catatan di buku-buku kuno, ketika mereka bertarung, kekuatannya hanya pada tingkat reinkarnasi ke-6. Tapi sekarang, bagaimana mungkin bisa menembus reinkarnasi tingkat 8?
Ada ekspresi bermartabat di wajah cantik Yun mengenai masalah Penatua Agung Klan Xiao, penjaga dan agen intelijen luar angkasa tahu banyak. Tapi sekarang melihat sosok hidup di depannya, Yun masih menghela nafas. Roh jahat yang merasuki tubuh Mo Tuo bahkan membuatnya merasa sedikit bermasalah. Jika dia dibiarkan menghapus amarahnya, saya khawatir seluruh medan api yang tak berujung akan hancur dalam sekejap. Kejutan besar dan tekanan mengerikan menyapu hati Yun sedikit demi sedikit, dan pikiran linglung memenuhi pikirannya. Tampaknya situasi ini hampir mati, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Di bawah penghancuran kekuatan absolut, semua tindakan tidak berguna. Tahap reinkarnasi ke-8, kekuatan Modo sendiri dapat sepenuhnya mencuci domain api tak berujung saat ini, belum lagi kekuatan jahat yang berlama-lama di awan iblis di luar domain api tak berujung. Tapi disinilah letak kerja keras Xiaoyan. Sejak Xiaoyan meninggalkannya untuk mengurusnya sebelum dia pergi, bahkan jika dia melakukan semua yang dia bisa, dia tidak akan pernah membiarkan dia menghancurkan tempat ini. Pembangkit tenaga listrik di domain api tak berujung di sekelilingnya melihat sosok Mo Tuo dan sosok jahat yang tak terhitung jumlahnya yang terbengkalai di awan iblis di sekitarnya, dan segera saling memandang dengan cemas. Keputusasaan mulai muncul sedikit demi sedikit di hati semua orang di wilayah api tak berujung, dan kesedihan serta air mata perlahan mengikis semua orang di sini. Tetapi di antara ratusan ribu orang, air mata bukanlah keserakahan yang biasa untuk hidup dan ketakutan akan kematian, tetapi bahkan penuh dengan fanatisme dan kesombongan yang pantang menyerah. Tampaknya bagi mereka, bisa menjadi anggota wilayah api tak berujung sudah merupakan suatu kehormatan. Sekarang wilayah api dalam kesulitan, makna melindungi kekurangan di hati pembangkit tenaga listrik ini menjadi semakin jelas. Bahkan jika Anda mengorbankan hidup Anda untuk ini, Anda tidak akan ragu. Tuan, Nyonya, di antara orang-orang tingkat tinggi, ada banyak orang dengan kemarahan di mata mereka, dan mereka berbicara secara langsung. Kekuatan tubuh mereka mulai meningkat, dan semangat juang yang mengerikan menyebar ke udara. Bahkan jika itu adalah pertempuran yang mematikan, mereka tidak pernah mengeluh. Wilayah api tak berujung telah melindungi mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk berkontribusi di dalamnya. Yah, aku di sini. Di wajah Yun, ada senyum pedih dan suram, dan dia berbalik untuk melihat jajaran tingkat tinggi dari domain api tak berujung di belakangnya. Kekuatan pembangkit tenaga listrik ini, bahkan jika beberapa hanya pada tingkat pertempuran abadi, tidak menunjukkan fluktuasi di mata mundur dan ketakutan. Dia secara alami percaya pada kesetiaan para pemimpin tingkat tinggi di belakangnya. Mereka jelas bukan orang yang serakah akan hidup dan takut mati. Selama dia memberi perintah, banyak orang kuat yang akan maju dengan berani. Tapi jadi apa? Apakah Anda ingin mereka berkorban dengan sia-sia? Mengorbankan mereka untuk melindungi domain api tanpa akhir? Tentu saja, semua jawaban ini negatif. Karena tampaknya hanya Yun, Tianlong, dan Phoenix yang dapat secara akurat merasakan kekuatan tepat satu sama lain di alam api besar yang tak berujung. Apa konsep tahap reinkarnasi berunsur 8? Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis hanya sebesar semut di tangannya, belum lagi pembangkit tenaga listrik di sekitarnya yang sebagian besar berada di bawah tingkat reinkarnasi lapisan kelima. Jika Anda memesannya sendiri, tidak diragukan lagi itu akan menjadi upaya putus asa untuk sepenuhnya membunuh harapan terakhir dari wilayah api tak berujung. Jika Xiaoyan ada di sini, apa yang akan dia lakukan? Ada ribuan pikiran di hatinya, dan tubuh iblis di kejauhan mulai bergetar, selangkah demi selangkah ke jurang tak berujung, dan datang ke platform tanpa akhir. Mu Feng, Yunqi, Yuanyan menuruti perintah, aku akan membuat rute pelarian untukmu nanti, dan kamu akan melarikan diri ke sini dengan bagian dari kekuatan garis keturunan wilayah api tak berujung. Ingat, kamu hanya punya 3 napas waktu. Setelah beberapa saat, mata indah Yun perlahan terbuka, dan ada ekspresi tekad di dalamnya. Pedang suci dan nyala api suci dipegang di kedua tangan, dan kebenaran itu menakjubkan. Nyonya, kenapa kamu tidak bertarung hidup dan mati dengan mereka? Mata merah Mu Feng dipenuhi dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah bencana seperti itu, tidak ada yang memiliki keinginan untuk mundur, tetapi mengapa nyonyanya? Kekuatan iblis di depannya tidak diketahui, tetapi belum mencapai titik ini. Bukit-bukit hijau yang tersisa ada di sana, jangan takut tidak akan ada kayu bakar untuk dibakar. Menghadapi keraguan semua orang,
Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan mereka terlalu berbeda dari pihak lain, dan dengan tambahan penutup yang disengaja dari Mo Duo, mereka tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari Mo Duo. Dan bahkan jika itu adalah pertempuran yang mematikan, dengan kekuatan domain api yang tak ada habisnya, tidak ada yang bisa menembus pengepungan. Pertempuran kematian tidak lain adalah pengorbanan yang sia-sia. Dengarkan perintah nyonyaku, kamu dan yang lainnya mengawal keluarga Xiao Gui, keluarga penjaga, dan beberapa kekuatan darah muda keluar dari sini. Siap-siap, berdengung, akhirnya, kesuraman yang suram muncul di pipi Yun. Pedang ilahi dan nyala api suci menyatu dan terjalin pada saat yang sama, dan cahaya yang indah dipenuhi dengan energi menakutkan yang mengguncang dunia. Sekelompok semut akan dihancurkan hari ini. Melihat tindakan Yun seperti ini, Suanyin raksasa mencibir, lalu menatap iblis di sampingnya. Adalah bijaksana bagi dewa jahat untuk mengirim dirinya sendiri untuk menyelamatkan Mo Tuo. Dia dapat melenyapkan wilayah api tak berujung tanpa menghabiskan seorang prajurit atau prajurit pun. Serangan di tangan Yun di kejauhan menjadi semakin ganas, dan ada kekuatan penghancur yang samar-samar menyapu, dan seluruh kekosongan bersenandung dengan keras. Bang, Yun mengayunkan pedangnya, serangan yang tampaknya ganas, tetapi dikeluarkan oleh Mo Tuo sesuka hati, seolah-olah serangan kekuatan penuh yang terakhir tampak konyol di matanya. Seluruh langit wilayah api tak berujung jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan. Pupil banyak pria kuat sedikit menyusut, dan beberapa tidak percaya pemandangan di depan mereka. Mereka mencoba menyeka mata mereka dan mencoba melihat pemandangan ini dengan jelas. Sayangnya, ini masalahnya, dengan kekuatan puncak dari 5 lapisan reinkarnasi, dikombinasikan dengan pedang suci, api suci dan banyak kekuatan lainnya, pukulan kuat itu dengan mudah dilawan oleh Mo Tuo di depannya. Pergilah, dalam sekejap, Mo Feng dan yang lainnya mengertakkan gigi, memindahkan tubuh mereka secara instan, dan berjalan menuju beberapa ruang rahasia di markas. Bertarung, bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, tidak akan pernah ada pengecut di wilayah api tak berujung. Dan sesaat kemudian, melihat pemandangan yang mengejutkan di depan mereka, banyak eksekutif tingkat tinggi telah membuat rencana di hati mereka, dan tiba-tiba momentum yang kuat dan luar biasa menyapu seluruh domain api tanpa akhir seperti murka langit. Sungguh sekelompok idiot bodoh, lupakan saja, gunakan saja kekuatanmu untuk menstabilkan hal semacam itu di tubuhku. Setelah Mo Tuo selesai berbicara, seluruh tubuh bangkit, dan sebenarnya ada golem yang keluar, mengikis dunia ini sedikit. Tuan Dewa Jahat, kekuatan kita hanya bisa bertahan selama 1/4 jam. Setelah 1/4 jam, banyak kekuatan puncak di dunia 1000 besar akan menemukan jejak kita. Pada saat itu, situasi kita mungkin menjadi genting. Apakah Anda melihat ini? Di awan iblis di luar wilayah api tak berujung, Dewa Jahat keempat duduk dengan tenang di kursi batu berwarna darah, dan banyak penjaga Dewa Jahat dan orang kepercayaan di sekitarnya bingung. Kekuatan hari ini jelas mampu memusnahkan wilayah api tak berujung dalam satu gerakan, tetapi mengapa Lord Evil God bertahan? Jangan terburu-buru, penghancuran wilayah api tak berujung hanya masalah waktu. Biarkan Mo Tuo menghancurkan wilayah api tak berujung. Setelah itu, Xiao Yan secara alami akan menempatkan akun ini di kepala Buddha. Begitu Xiao Yan membuat marah dunia Buddha, itu pasti akan menyelamatkan banyak masalah bagi suku-suku jahat kita di luar wilayah itu. Dan kekuatan dalam tubuh Mo Tuo ini aneh. Hal semacam itu sepertinya bukan kekuatan yang bisa dia kendalikan. Jangan khawatir, Modo tidak lain adalah makananku pada akhirnya. Dewa-dewa jahat Seng Ming, suara itu jatuh perlahan. Tetapi tidak ada pembangkit tenaga listrik yang memperhatikan bahwa di ujung awan iblis yang mengelilingi domain api tanpa akhir ini, ada jejak aura iblis hijau yang mendominasi yang dibiaskan secara samar, dan bahkan ada jejak filamen putih murni dari kekuatan suci yang mengikutinya. Dua kekuatan aneh mengejar saya, dan tampaknya mereka mendekati domain api tanpa akhir melalui beberapa cara khusus. Ledakan di seluruh domain api tanpa akhir, perang berkecamuk, dan fluktuasi serangan energi yang mengerikan tidak ada habisnya, mengubah tempat ini menjadi medan perang nyata. Hehe, kecemerlangan semut, bagaimana bisa dibandingkan denganku? Melihat auman dan niat bertarung muncul dari seluruh wilayah api tanpa akhir, ada ledakan sarkasme di wajah Mo Duo, dan roh jahat di belakang golem dilepaskan, langsung menerangi seluruh wilayah api tak berujung. Kemanapun Mo Hui pergi,
tidak ada rumput yang tumbuh, dan beberapa pembangkit tenaga listrik Dou Di dan Dou Xian biasa langsung berubah menjadi debu dan jatuh ke tanah. Dengan kekuatannya saat ini, saya khawatir bahkan penguasa alam Buddha tidak dapat menandingi. Tidak ada yang tahu rahasianya, perseteruan klan Xiao akan dimulai perlahan dari sini. Begitu dia mengendalikan hal semacam itu di tubuhnya, apa yang bisa dilakukan klan Xiao yang lebih tua kepadaku? Puncak reinkarnasi 5 lapis, pedang dunia peri, api suci, keindahan yang tak tertandingi, apakah kamu berniat untuk tunduk padaku? Melihat Yun Yun menghalangi di depannya terlebih dahulu, Mo Duo tidak terburu-buru dan tersenyum. Jika orang terkuat di area ini hanya berada di puncak level reinkarnasi kelima, itu benar-benar tidak cukup untuk bertarung sendiri. Kamu bermimpi, menghadapi penyerahan Mo Tuo, Yun Yun menanggapi dengan dingin. Jika itu masalahnya, mari kita hancurkan bersama. Golem di belakang Mo Tuo mulai melonjak, dan kekuatan sihir gelap miring ke bawah darinya. Dimanapun menyebar, kekosongan menjadi terdistorsi. Kemanapun ia pergi, apakah itu manusia atau makhluk, ia akan terlibat dalam golem dan menjadi sumber kekuatan yang terakhir. Kamu bukan lawannya, serangan itu gagal, dan sosok mungil peri bunga muncul secara langsung, menatap tajam pada iblis arogan di depannya. Pada saat yang sama, pola yang hampir ilusi mulai muncul di antara alis peri bunga, yang indah, seolah-olah mengandung semacam kekuatan luar biasa di luar langit dan bumi. Kekuatan apa itu? Pada saat ini, kulit Mo Duo berubah tiba-tiba, sekuat dia, dan dia benar-benar mencium sentuhan maut kesemutan di kulit kepalanya dari pola di tengah alisnya. Kekuatan iblis adalah campuran yang baik dan yang jahat, dan itu tidak mudah untuk dihadapi. Pada saat ini, peri bunga di atas bahu Yun Yun berbicara dengan aneh, jelas itu tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya. Bergabunglah denganku, aku tahu bahwa kamu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Bunga. Sekarang, seharusnya ada jejak samar di tubuhmu, cukup untuk mengetahui tentang Dewa Bunga yang legendaris itu. Yun Yun tersenyum ringan dan menghela nafas keruh, dia sepertinya mengumpulkan keberaniannya dan akhirnya mengambil keputusan saat ini. Begitu jalan menuju Dewa Bunga dimulai, kamu akan berhasil menjadi Dewa Bunga yang baru, atau kamu akan gagal, dan kamu akan dihancurkan. Kamu adalah pewaris ke-100. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Fire Elf memandang Yun Yun dengan serius, dan sepertinya setelah Yun Yun menerima warisan kekuatan dari Palace Master dari Flower God Palace, pemahamannya tentang Flower God dan dirinya sendiri telah meningkat pesat. Namun, Yun Yun biasanya diam tentang Dewa Bunga, tetapi sekarang dia sangat aktif, yang membuat peri bunga sedikit terkejut. Apakah ada pilihan lain? Yun Yun tersenyum kecil, senyumnya begitu pedih. Jika memungkinkan, dia lebih suka hidup dalam pengasingan di pegunungan dan hutan bersama Xiao Yan dan yang lainnya, dan menjalani kehidupan biasa dan acuh tak acuh. Tetapi sayangnya, dalam situasi fana ini, seseorang selalu perlu berdiri. Yun Yun bahkan tidak memiliki kepercayaan sedikitpun untuk menerima jalan menuju kediaman ilahi Dewa Bunga, dan demi Xiao Yan, dia juga sengaja menghindari topik ini, jadi dia tidak pernah berinisiatif untuk menyebutkannya, tetapi sekarang musuhnya adalah sekarang. Di masa lalu, Xiao Yan selalu menghadapi bahaya sendirian, sekarang Xiao Yan pergi, sebagai nyonya wilayah api tak berujung, dia hanya bisa memprovokasi tanggung jawab ini. Bang, peri bunga dengan lembut mengalir ke alis Yun Yun, dan segera menggambar jejak pola yang indah. Pola jejaknya sangat centil, seolah-olah digariskan oleh darah berwarna-warni, yang bisa disebut pena ajaib. Meskipun tidak ada peningkatan kekuatan Yun Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada beberapa keberadaan misterius dalam jiwanya yang dibentuk oleh jejak pola. Pada saat yang sama, roh bunga benar-benar menghilang. Dan kehidupan Yun Yun sendiri mulai menghitung mundur pada saat pola Dewa Bunga Merah Darah muncul. Dengan kekuatan saat ini, Yun Yun hanya bisa mengerahkan sedikit kekuatan dalam pola Dewa Bunga. Salah satu fluktuasi kekuatan yang sangat halus, samar-samar melalui tanda ini, memandu dirinya ke arah samar tertentu. Di mana, sepertinya ada ujian dari Dewa Bunga yang menungguku. Sayangnya, jika kamu ingin pergi ke tempat itu, kamu jelas membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk memotivasi Dewa Bunga. Secara alami, jauh dari mampu melakukannya. Dan, bahkan jika kamu sampai ke tempat itu, ujian yang harus kamu lalui mungkin tidak terlalu bisa dibayangkan. Bagaimana bisa sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan menjadi sederhana? Berikan benda itu padaku, dan aku bisa melepaskanmu.
Niat membunuh di mata Mordor berangsur-angsur berubah menjadi keserakahan. Tanpa diduga, pria di depannya ini benar-benar memiliki sesuatu dari kediaman dewa di tangannya. Dewa bunga, dewa bulan, dewa setan, dewa racun, dan banyak lagi. Buku-buku kuno dunia 1000 besar belum mencatat rumah dewa yang terkait, tetapi banyak rumah dewa yang telah diedarkan secara luas oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 1000 besar hanyalah rumor. Apakah ribuan dunia benar-benar memiliki dewa yang berperang? Tidak ada yang bisa tahu, dan tidak ada yang pernah menyaksikan keberadaan Divine Mansion. Mungkin seseorang sengaja membingungkan publik untuk membuat rumor tentang banyak dewa, atau mungkin ada dewa yang tinggal di negara yang tidak dikenal dan menonton permainan anak mereka dengan bercanda. Namun, fluktuasi yang baru saja menyembur dari alis Yun Yun hampir lebih tinggi daripada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 kali lipat biasa, menebak bahwa yang ketiga, Motuo secara alami akan mengenalinya sebagai sesuatu dari kediaman dewa. Hal-hal dari rumah dewa 1000 kali lebih berharga daripada alat ilahi, atau bahkan api suci. Munculnya rumah dewa sudah cukup untuk menyebabkan kegemparan nyata di seluruh dunia 1000 besar. Karena hal-hal di kediaman dewa kemungkinan besar terkait dengan dewa pertarungan legendaris. Tidak ada yang tahu apa hubungan antara barang-barang dari rumah dewa dan dewa pertempuran, tetapi Motuo memiliki keyakinan yang cukup di dalam hatinya bahwa selama dia bisa mendapatkan barang-barang dari rumah dewa, dia dapat mengambil kesempatan untuk mengingini dunia legendaris. Jika kamu mau, ambil saja sendiri. Yun Yun bergegas ke langit wilayah api tak berujung, dan perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya yang seperti batu giok putih. Api dan udara di wilayah api tak berujung tiba-tiba berubah menjadi dunia laut bunga yang berwarna-warni. Dunia laut bunga yang sedikit ilusi itu membuat seluruh wilayah api tak berujung menjadi sangat suci. Sosok Motuo melonjak, energi iblis di seluruh tubuhnya berguling, dan dia datang langsung dari dunia laut bunga. Yun Yun mendengus dingin pada ini, dan bunga suci mulai muncul di antara alisnya. Jenis bunga putih yang bukan milik dunia ini perlahan-lahan menutupi tubuh pedang ilahi. Ketika memenuhi seluruh pedang ilahi, energi di seluruh dunia tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah hanya ada dunia lunak yang sangat sunyi. Merusak, Tianyin yang megah turun dari langit, sosok cantik dengan rambut panjang berkibar melambai dari udara tipis, dan cahaya pedang putih bersenandung di seluruh domain api tak berujung. Gelombang kejut yang menakutkan benar-benar menutupi kecemerlangan semua hal, seolah-olah di bawah serangannya, makhluk apapun akan dimusnahkan. Pengadilan kematian, melihat gerakan putus asa Yun Yun, golem di sekitar tubuh Motuo melonjak bersama dengan tubuhnya, tiba-tiba ada jejak misterius yang menjulang di telapak tangan yang lebar, dan kemudian telapak tangan itu tiba-tiba mengepal, energi iblis merah darah luar biasa, tubuh, dan kemudian pukulan keluar. Dengan pukulan sederhana, serangan dari banyak pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung langsung memusnahkan mereka, dan aura energi merah darah langsung berubah menjadi naga ganas, mengaum dan gemetar, dan bahkan dunia menjadi bengkok. Tidak ada yang bisa menembus pertempuran di atas langit, tetapi setelah beberapa saat, tubuh Yun Yun benar-benar jatuh dari langit seperti bunga yang hilang dan pohon willow. Di seluruh tubuh, pola dewa bunga sepenuhnya melindungi vitalitasnya. Jenis fluktuasi yang dihasilkan oleh pola dewa bunga, bahkan Motuo, tidak dapat menyentuh dan menguraikannya. Jika dicabut secara paksa, saya khawatir itu akan menyebabkan kekuatan sebenarnya untuk melahap Motuo sendiri. Itu adalah kehendak para dewa, dan itu adalah pilihan para dewa itu sendiri. Saya tidak bisa campur tangan sama sekali, dan saya tidak memenuhi syarat untuk campur tangan, apalagi mencabutnya. Pada saat ini, penghinaan dan sarkasme di mata Motuo menghilang sepenuhnya, dan kekuatan membunuh di benaknya tidak dapat ditambahkan, seperti iblis, perlahan-lahan membocorkan senyum panik. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, maka hancurkan. Ibu, wajah-wajah kecil saudara dan saudari Tianlong dan Dilong serius untuk sementara waktu, dan sosok-sosok itu bergerak dalam sekejap untuk mengambil Yun Yun. Adegan saat ini terlalu mengejutkan dan berbahaya. Pembangkit tenaga listrik dari reinkarnasi 8 kali lipat. Yun Yun menghela nafas pelan, dan dengan lemah melihat kekuatan sihir yang mengerikan di sekitar Motuo di kejauhan. Motuo, area ini saat ini dibuat oleh Xiao Yan, keturunan klan Xiao mereka, tolong lakukan itu. Dewa jahat keempat bersembunyi di awan iblis dengan iblis yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia bermaksud untuk duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau.
Jika itu masalahnya, maka matilah, membunuh. Modo mengangkat kepalanya seperti tersenyum, melirik dewa jahat keempat dan yang lainnya di awan iblis, dan kemudian melipat tangannya dalam doa. Setelah beberapa saat, di atas tubuhnya, di depan golem, potongan-potongan kitab suci Buddha yang unik untuk agama Buddha tercermin, yang berisi aura pembunuh berdarah, yang ditransmisikan tak terkendali dari tubuhnya. Fluktuasi seperti itu dapat digambarkan sebagai menakutkan. Jelas pada saat ini, Motuo tidak siap untuk menjaga tangannya, tetapi siap untuk menggunakan jurus pamungkasnya untuk menghancurkan seluruh medan api yang tak berujung. Pesanan Yin Yang, jumlahnya adalah Yin dan Yang. Prajurit 10.000 hantu, pada saat ini, tersembunyi di domain api tak berujung tidak mencolok, dan sekelompok tokoh di saluran pelarian tidak bisa tidak berbalik tiba-tiba. Dunia ini, kita akan melindunginya sendiri. Tubuh Mu Feng tiba-tiba bergerak maju, dan dia melambaikan senjata ilahi di tangannya, yang ternyata melepaskan energi jahat yang tak tertandingi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prajurit hantu suram yang tak terhitung jumlahnya melonjak melawan awan iblis di sekitarnya yang terus-menerus mengikis dan mendekat, dan sangat mengurangi yang tak berujung, daerah kebakaran, daya parsial. Diatur dalam formasi, kekuatan pola formasi, wilayah api tanpa akhir, formasi absolut surga vulkan. Pipi gemuk Yuan Yan bergerak sedikit, dan prasasti inti dicurahkan, yang ternyata mengendalikan kekuatan yang tersisa yang dibentuk oleh lusinan api suci, membentuk dinding perisai api, melindungi wilayah domain api yang tak ada habisnya. Kekuatan jiwa, atribut air, Yun Qi, keluarga penjaga, teknik pertempuran defensif di tangan pembangkit tenaga listrik utama muncul dalam aliran tanpa akhir, bahkan jika itu adalah kecemerlangan kunang-kunang, tidak ada yang menyerah pertarungan. Melihat tindakan begitu banyak orang di depannya, Moduo tertawa terbahak-bahak. Terlalu lemah, dengan kekuatan seperti itu di tangan mereka sendiri, mereka bahkan tidak bisa dihitung sebagai semut. Keturunan klan Xiao, semua orang dari klan Xiao harus mati. Semua yang berhubungan dengan klan Xiao harus mati. Jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan klan Xiao. Motuo berdiri tinggi di langit, kitab suci golem melonjak di sekujur tubuhnya, dan di seluruh medan api yang tak berujung, ada medan iblis kental dan ekstrim yang memancar keluar. Berdiri di puncak alam iblis, Moduo seperti seorang kaisar yang berdiri di ujung sungai waktu yang panjang, memandang ke bawah ke seluruh dunia dengan acuh tak acuh dan arogan. Alam iblis sangat besar, seperti lautan energi iblis yang menghubungkan pintu masuk neraka. Setelah terkikis olehnya, tampaknya hanya ada situasi tanpa harapan yang menunggu semua orang. Di alam iblis yang ganas, ada golem besar yang membawa kecemerlangan yang paling jahat. Keduanya melonjak bersama, dan mereka ternyata membunuh banyak eksekutif tingkat tinggi di tahap tak berujung dari alam api tanpa akhir. Di antara gelombang, itu seperti momentum luar biasa dari pegunungan Qingtian, membawa kekuatan mutlak penindasan dan kehancuran, dan menabrak platform tanpa akhir. Ledakan, sebuah suara memekakkan telinga muncul. Garis keturunan dari banyak pembangkit tenaga yang bertengger di atasnya langsung memadat, dan bahkan banyak kekuatan dalam tubuh menjadi tidak dapat dimobilisasi untuk sementara waktu. Tampaknya kekuatan alam iblis di depannya tidak dapat dihindari atau dilawan sama sekali. Jika platform tanpa akhir tidak diisi dengan api suci yang sangat kaya, saya khawatir kehidupan semua orang akan ditelan oleh iblis dalam sekejap. Meski begitu, kekosongan seluruh wilayah api tak berujung tampaknya ditembus oleh kekuatan wilayah iblis dan golem dalam sekejap, dan itu tidak lengkap. Energi iblis yang miring dari alam iblis sesuka hati, mengalir langsung ke kekosongan alam api tak berujung. Di tanah, itu mengubah tempat ini menjadi pemandangan neraka yang nyata. Energi iblis dalam ayunan penuh, dan ada aliran jeritan dan geraman yang stabil. Melihat ke bawah, di tanah yang tak terhitung jumlahnya di wilayah api tak berujung, kawah tak berdasar dan suram muncul, dengan gelembung merah perlahan muncul, dan seluruh dunia tampak bobrok. Kekuatan Qi sepenuhnya memenuhi seluruh domain api tanpa akhir. Di lubang raksasa, tanaman merambat energi iblis mulai muncul satu demi satu, tanpa ampun meraih manusia lemah ini di zona api. Siapapun yang tertangkap olehnya akan dengan mudah terikat, dengan mudah dilenyapkan, dan kemudian berubah menjadi jejak kekuatan murni dan mengalir ke dalam lubang raksasa, terus-menerus memberi makan kembali ke Motuo, mengisi lubang kekuatan seperti jurang di dalam tubuh, dan kekuatan di bawahnya. Kulit tanda teksturnya juga semakin jelas. Adegan ini benar-benar tragis,
keheranan yang mengerikan benar-benar memenuhi hati semua orang di wilayah api tak berujung. Istana dan pavilion dibuang sesuka hati, dan debu disertai dengan gelombang fluktuasi berdarah. Pedang surga dan bumi Taichi, ribuan bunga kembali ke sarangnya. Melihat ini, Yun Yun menyeka darah dari mulutnya sedikit, dan seluruh tubuhnya menjadi mendidih lagi. Melihat gerakan fana nyonyanya, tidak ada orang kuat di sekitarnya yang mundur selangkah, bahkan jika mereka tidak bisa berbuat banyak. Satu demi satu serangan sedang terjadi, mengenai domain iblis dan golem. Meskipun tidak ada gelombang energi dari gerakan apapun, tapi serangan dan perlawanan terus berlanjut. Pada saat ini, mata banyak pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung berwarna merah, dan semburan kegilaan keluar dari pikiran mereka. Ini adalah sejenis roh, atau semacam keinginan, hanya kehendak dari domain api tanpa akhir. Mati. Melihat sosok di bawah Endless Fire Territory bertindak begitu tidak takut mati, Motuo menggelengkan kepalanya dengan ringan, sangat bingung dengan perbedaan antara tindakan semut seperti itu dan mengirimnya ke kematian. Setelah beberapa saat, domain iblis dan golem jatuh bersama, menekan semua orang seperti langit, dan yang terakhir bosan dengan permainan yang tidak berarti dan meluncurkan serangan terakhir. Suara patah tulang, suara jiwa meledak, dan suara yang tak terhitung memenuhi wilayah api tak berujung. Tetapi tidak peduli seberapa berat harganya, riak energi kekerasan terus mengalir keluar dari tubuh pembangkit tenaga listrik wilayah api tak berujung. Satu orang mundur selangkah, bahkan jika Anda tahu bahwa ini adalah situasi fana. Ketakutan di hati saya tampaknya sepenuhnya digantikan oleh kemarahan. Di antara gunung dan pavilion yang tak terhitung jumlahnya di domain api tanpa akhir, domain iblis menyebar, dan ki iblis yang tak terhitung jumlahnya menggeliat seperti serangga haus darah, mengisi dalam sekejap, menelan semuanya di sini. Dan di atas pemandangan neraka ini, ada hantu yang benar-benar tidak aktif. Keputusasaan, mati lemas, memenuhi hati sosok yang tak terhitung jumlahnya, dan pemandangannya menindas. Seluruh wilayah api tak berujung seperti inkarnasi neraka di bumi. Tidak peduli berapa banyak orang kuat yang mengorbankan hidup mereka untuk ini, tetap tidak mungkin untuk menebus penyebaran wilayah iblis. Tampaknya kehancuran hanyalah sebuah masalah waktu. Tuan, Nyonya, kerugiannya sudah melebihi 30%, dan jika terus seperti ini. Darah merah cerah mengalir di tubuh tingkat tinggi Yanchi, ujung hidungnya dipenuhi dengan sentuhan kesedihan, dan pembuluh darah di seluruh tubuhnya langsung mendidih dan terbakar. Sepertinya tidak ada yang kebal terhadap serangan iblis ini. Cukup, kau pergi, Dewa Bunga, Tuhan. Melihat pemandangan ini, tangan Giok Yun Yun perlahan mengalir ke alis, seolah merobek segel kuno, belenggu. Setelah kekuatan itu dilepaskan sepenuhnya, tidak hanya Yun Yun yang akan jatuh sepenuhnya, bahkan Motuo dan yang lainnya tidak akan mampu menghadapinya. Dan kita, kamu, dengan garis keturunan dan bibit yang tersisa, kamu harus hidup. Melihat kebenaran Nyonya Yun Yun, tidak ada pejabat tingkat tinggi dari wilayah api tanpa akhir yang tersentak, dan kekuatan seluruh tubuh meningkat, dan kebenaran yang menghancurkan diri sendiri muncul. Sepotong langit dan bumi ini masih perlu dijaga sendiri, hanya saja mereka sepertinya tidak bisa melihat kemakmuran langit dan bumi. Ledakan, tepat pada saat tubuh banyak orang kuat secara spontan menyala, dan api yang cemerlang akan segera meletus. Di atas langit, suara teredam memekakkan telinga tiba-tiba berlalu, dan celah besar di langit langsung menembus blok Dewa Jahat keempat dan awan iblis di pinggiran, dan muncul di sini dari udara tipis. Retakan, dengan suara yang mudah, penyebaran alam iblis dan golem jahat tampaknya ditangkap oleh beberapa kekuatan kuno, dan kemudian hancur dalam sekejap. Sedikit energi iblis langsung menghilang di sini, dan penghancuran diri di benak pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dihentikan, dan tubuh bekas luka mereka menatap lubang di langit, di mana cahaya yang sangat cepat mulai berkedip. Kelompok cahaya itu, dari lemah hingga pingsan, dari lemah hingga menyilaukan, tetapi pada saat ini, seperti penyelamat, itu mengguncang hati sanubari semua orang di wilayah api tak berujung. Xiao, Tuan Domain Xiao sudah kembali, beberapa orang mulai memanggil dan membuat suara, tetapi gelombang di tubuh Xiaoyan benar-benar berbeda dari gelombang pada pria di depannya. Ini, ada kabut air di mata Yun Yun, dan gelombang kesedihan yang tak terkendali menyapu. WHO, siapa yang menghancurkan hal-hal baik dari kursi ini? Tidak dapat menemukan kematian, ada sedikit keraguan di mata Moduo,
dan dia tiba-tiba meraung ke lubang di langit. Suara ajaib itu berbisik, menakutkan. Bahkan pada saat kelompok sinar cahaya ini muncul, kekuatan di tubuhnya sedikit takut. Hehe, dari mana orang-orang Xiao-Xiao datang untuk membuat banyak omong kosong di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa dunia ini adalah tempat perlindungan kaisar? Untuk sesaat, sosok tinggi dan tampan menukik turun dari atas langit, bermandikan cahaya iblis hijau yang megah, seolah-olah seorang kaisar kuno telah bangun dari tidur nyenyak, dan suara dingin dan agung terdengar. Kaisar iblis, pada saat ini, semua orang di wilayah api tak berujung tidak bisa menahan napas lega. Kaisar iblis, puncak reinkarnasi tingkat ke-7. Energi iblis di belakang Mo Tuo berhenti melonjak, dan dia menatap pria ini dengan mata serius, dan bahkan kulit di antara alisnya melonjak dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Api suci, kekuatan apa ini? Bahkan sekilas, Mo Tuo menemukan beberapa kekuatan aneh dari tubuh Kaisar Iblis. Kaisar Iblis memiliki kekuatan luar biasa dan identitas misterius. Tetapi saat ini, ada beberapa jejak api putih yang menyala di tepi pakaian yang terakhir. Wakil penguasa pusat dunia iblis, Kaisar Iblis. Dengan munculnya orang ini, seluruh dunia tiba-tiba jatuh ke dalam semacam keheningan yang mati, dan fluktuasi yang muncul dari tubuh yang terakhir mencekik. Lupakan saja, biarkan kamu jatuh di sini sepenuhnya hari ini. Untuk sementara, awan iblis di sekitarnya berguling, dan sosok aneh yang dikelilingi oleh energi iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Dewa jahat keempat di antara ras jahat ekstrateritorial, mimpi buruk jiwa mimpi, peringkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat. Selain fakta bahwa Mo Tuo, yang sekarang penuh dengan permusuhan terhadap wilayah api tak berujung, memiliki urutan reinkarnasi 8 kali lipat di depannya. Itu adalah dua pembangkit tenaga listrik yang nyata. Dewa jahat keempat, Mo Tuo melihat sosok yang agak murung di sampingnya, dan segera menjadi sedikit tidak senang. Kekuatan dan pengalaman hidup Kaisar Iblis itu misterius, dan kamu tidak bisa sepenuhnya menekannya dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ayo bergabung, jangan khawatir, kami di sini untuk menyelamatkanmu atas perintah Sang Buddha. Suara Dewa Jahat keempat suram, dan kata-katanya langsung menghilangkan kewaspadaan di hati Mo Tuo. Baginya, sekarang dia hanya perlu mendapatkan kepercayaan dari Modo, dan setelah wilayah api tak berujung benar-benar terselesaikan, orang kuat seperti Modo tidak bisa lepas dari genggamannya. Karena itu masalahnya, mari kita temui Kaisar Iblis legendaris. Susu, suara yang sangat jahat bergema, dan tiba-tiba pertempuran nyata antara langit dan bumi perlahan muncul di seluruh dunia. Dan pada saat pertempuran sengit seperti itu, lingkaran langit murni mulai berkumpul di luar awan iblis yang tidak aktif oleh pasukan jahat Dewa Jahat keempat. Tampaknya ada beberapa sosok anggun yang muncul di kelompok cahaya putih murni. Mereka kuat, seolah-olah mereka mengejar dan membunuh orang kuat. Melaporkan ke Lord Hill, jejak Kaisar Iblis telah dikunci, dan jejaknya tetap di area depan. Tapi, dalam kelompok cahaya, sebuah suara mulai muncul. Tapi apa? Mata sosok pertama diam, dan dia sepertinya mengabaikannya. Apakah itu nada suaranya atau sikapnya? Dia selalu mempertahankan kebanggaan yang samar. Area di depan adalah wilayah api tak berujung, yang juga merupakan markas dari apa yang disebut aliansi api tak berujung. Dikatakan bahwa master di sini adalah kekuatan yang diciptakan oleh Xiao Yan yang dicalonkan oleh Ratu Malaikat. Dewa Jahat keempat bahkan ditemukan darinya. Dalam kelompok cahaya, ada beberapa suara keprihatinan lagi. Lagi pula, dalam apa yang disebut aliansi api tak berujung ini, ada banyak kekuatan dan identitas yang tidak rendah. Begitu Anda masuk ke dalamnya dan memprovokasi masalah, harganya pasti tidak mahal, permainan anak. Xiao Yan, Dewa Jahat keempat, mendengarkan suara seperti itu, ekspresi kegembiraan mulai muncul dari mata indah sosok pertama dalam kelompok cahaya. Dia diperintahkan untuk membunuh malaikat, bahkan jika Xiao Yan adalah orang penting yang disebutkan oleh Ratu Malaikat, dia tidak memiliki kekuatan mengikat. Lakukan, ubah level target, fokus pada Dewa Jahat keempat, dan biarkan Kaisar Iblis untuk sementara meletakkannya. Dalam sekejap, siluet satu demi satu perlahan menghilang, bergegas menuju area api yang tak berujung, tetapi di belakang pemimpin, dihitung dengan cermat, ternyata sayap yang rapi muncul. Ada total 8 sayap, dan itu masih semacam ungu yang sangat aneh. Pergi, Mo Tuo dan Dewa Jahat keempat saling memandang,
dan mereka secara alami tahu betapa merepotkan Kaisar Iblis, jadi mereka tidak berani menganggap enteng. Bagaimanapun, kekuatan yang terakhir, meskipun itu hanya kekuatan puncak dari reinkarnasi lapisan ketujuh, tetapi dengan rahasia keabadian dan kekuatan jalan ilahi, bahkan jika keduanya bergabung, saya khawatir mereka mungkin tidak dapat melakukannya untuk menang. Bang, menghadapi aliansi yang kuat dari keduanya, Kaisar Iblis perlahan mengeluarkan senjata iblisnya, tombak iblis pemecah langit. Pada saat ini, cahaya dingin berkedip di atas tombak iblis, yang sudah dipenuhi dengan niat bertarung yang mengerikan, dan suara dengungan langit tersapu dari tombak iblis. Tombak iblis pemecah langit diangkat dengan lembut oleh Kaisar Iblis, dan cahaya tombak berkedip, bahkan berisi bayangan 100 binatang yang berlari dan mengaum, dan itu berubah menjadi bayangan tombak dan menembak kedua tubuh. Kecepatannya sangat cepat sehingga mata telanjang tidak bisa mengenalinya. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menahan napas. Mereka hanya bisa melihat kilat aneh melintas di depan mereka. Mereka tidak bisa menangkap lintasan tertentu sama sekali. Menjadi sulit. Makam impian, serangan itu datang terlalu tergesa-gesa, sehingga serangan dewa jahat keempat belum dilakukan, dan dia hanya bisa mencoba melawan dengan kekuatan jahat gelap yang muncul dari tubuhnya. Sihir, pupil gelap di mata Mo Tuo melonjak, dan matanya terkunci pada Kaisar Iblis. Mereka adalah periode yang hampir sama dari yang kuat, meskipun mereka tidak pernah bertarung, tetapi reputasi satu sama lain telah menyebar di dunia. Sekarang kekuatannya memang peringkat reinkarnasi 8 kali lipat, tetapi kekuatan seperti itu penuh dengan angka-angka tertentu, dan itu benar-benar tidak cukup untuk berurusan dengan Kaisar Iblis. Hanya saja, kekuatan macam apa kekuatan suci itu pada tubuh Kaisar Iblis? Kaisar Iblis, sepertinya terluka, ide gila perlahan keluar dari benak Mordor. Ledakan, kecemerlangan langit bertabrakan seperti meteor, dan gelombang kejut dahsyat meletus di langit pada ketinggian 10.000 meter. Serangan itu gagal, dan mereka bertiga tidak menderita kerugian apapun. Mereka masing-masing bercokol di langit pada ketinggian 10.000 meter, membentuk segitiga dan jalan buntu yang aneh. Pada level mereka, kemenangan dan kekalahan dan hidup dan mati seringkali hanya ada di antara satu pemikiran. Apakah ini kepercayaanmu? Dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 lapis tidak lebih dari itu. Menonton adegan ini, Kaisar Iblis melambaikan tangannya, dan aura jahat yang menyelimuti seluruh domain api tak berujung dengan cepat menghilang, dan aura iblis lembut memelihara dan melindungi Yun Yun dan yang lainnya. Ini sangat arogan ketika akan mati. Di belakang dewa jahat keempat, jiwa-jiwa mengerikan dan benci yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul, seolah-olah semacam gerakan pembunuh yang menakutkan sedang terjadi. Kaisar ini tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Keluar dari wilayah api tak berujung, atau mati. Setelah beberapa saat, Kaisar Iblis memegang tombak iblis di tangannya, yang ternyata tanpa jejak pertahanan, dan langsung mencibir. Hahaha, Kaisar Iblis, sepertinya kamu belum mengenali situasi saat ini. Menghadapi tindakan Kaisar Iblis, Mo Duo terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian matanya mulai memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya. Kamu terluka, penyamaranmu bagus, tapi dengan tubuhmu yang terluka parah, rasanya seperti sekarat sekarang. Setelah beberapa saat, cahaya aneh tiba-tiba dibiaskan di mata merah Mo Duo, yang menyelimuti Kaisar Iblis tanpa gelombang. Jubah di permukaan kulit Kaisar Iblis retak seketika, memperlihatkan potongan sisik yang keriput. Di atas sisik, ada jejak api putih yang berdetak, seolah-olah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan, membakar Kaisar Iblis sedikit demi sedikit. Silakan dan bunuh dia. Pada saat ini, Modo dan Dewa Jahat keempat tidak ragu-ragu, dan roh jahat yang besar dalam gerakan mereka tidak bisa tidak merasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, wilayah api tak berujung, yang baru saja bernafas, juga diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Dewa Jahat keempat, seorang pria lahir di antara langit dan bumi. Siapa yang bisa menghentikanku? Menghadapi serangan dua pembangkit tenaga listrik dari reinkarnasi tingkat 8, Kaisar Iblis tidak tergerak, mendengus dingin, dan tiba-tiba mengeluarkan tombak iblis yang mendominasi di belakangnya. Pada suatu titik di langit, bayang-bayang burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya miring ke bawah darinya, membawa kekuatan iblis tertinggi yang begitu sombong sehingga seluruh dunia bergetar samar. Bahkan jika dia menderita penyakit gelap, lalu kenapa?
Bisakah Anda menghentikan diri Anda dengan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat yang setengah matang dan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat yang aneh? Konyol, apakah ini pertarungan antara yang terkuat? Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran di langit, dan gagasan untuk menjadi lebih kuat di hati mereka menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Setelah pertarungan singkat, di langit, sosok Kaisar Iblis mulai menjadi malu, dan dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Dalam pertempuran tingkat itu, dua kekuatan jahat berada di atas angin. Semua pembangkit tenaga listrik di atas peringkat reinkarnasi, bersiaplah untuk membantu Kaisar Iblis bersamaku. Wajah cantik Yun Yun dingin, dan jumlah pembangkit tenaga listrik seperti setengah dewa di sekitarnya terlalu besar. Jika Kaisar Iblis dikalahkan, seluruh wilayah api tak berujung tidak akan luput dari nasib buruk. Kaisar Iblis, sekuat apapun kamu, akan ada hari di mana kamu akan terluka. Hidupmu akan berakhir dengan tangan kita sendiri. Suara sarkastik itu jatuh perlahan dengan semburan cahaya jahat. Ya, lihat bagian atas kepalamu, apa itu? Pada saat ini, ada senyum jahat di sudut mulut Kaisar Iblis. Tampaknya pertempuran barusan hanya untuk menunda waktu. Jangan khawatir, hari ini, kamu, tunggu, fluktuasi macam apa ini? Akhirnya, Dewa Jahat keempat dan Mortuo memberikan pandangan acak dan akan sepenuhnya melenyapkan Kaisar Iblis. Tetapi ketika mereka melihat bagian atas dari langit dan bumi ini, beberapa sinar cahaya suci mulai membuka jalan. Kekuatan suci yang terisi di dalamnya ternyata begitu tergerak oleh kekuatan dalam diri mereka berdua hingga mereka menjadi takut. Di atas langit wilayah api tak berujung, mulai ada lingkaran-lingkaran cahaya putih murni, seperti riak energi yang tiba-tiba beriak dari tengah danau, mengambil lubang di langit tempat Kaisar Iblis turun sebagai celah, dan menyebar dengan rapi. Pada saat halo beriak, sebenarnya ada potongan-potongan bulu putih yang tersebar secara acak, dan kekuatan yang penuh dari mereka benar-benar menyebabkan medan api tak berujung yang bergoyang ini menjadi hening sementara. Sepertinya semacam kekuatan ilahi tertinggi yang tidak dapat dihancurkan oleh langit dan bumi, yang mengagumkan. Pada saat ini, Yun Yun dan yang lainnya, yang berada di ambang kematian, tiba-tiba mengecilkan mata, seolah-olah mereka tiba-tiba menyadari sesuatu, dan detak jantung mereka menjadi lebih kuat. Di celah dan lubang di langit, halo dan bulu putih bersih menyembur keluar, menyebabkan banyak aura jahat yang menyerang zona api tak berujung mundur dengan cepat, seolah-olah ada semacam keberadaan menakutkan yang bisa menghancurkan mereka sesuka hati. Tidak lama kemudian, lapisan lingkaran cahaya naik, dan 5 sosok anggun muncul tinggi di atas kepala 3 Kaisar Iblis. Sayap putih bersih terbentang dengan lembut, dan sayap yang tumpang tindih beberapa kali dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan terhadap kekuatan jahat. 5 malaikat, di antara 5, pemimpin telah mencapai tingkat yang sama sekali baru dalam hal kecantikan dan kekuatan, dan sayap di belakangnya bahkan lebih ungu mengerikan. Sangat mulia, bersinar seperti api suci fajar, ungu, serafim bersayap 8. Kekuatan tingkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat. Tuhan, bidadari, pada saat ini, Dewa Jahat keempat dan Mortuo saling memandang pada saat yang sama, melihat bayangan 5 malaikat yang bercokol di langit, kebanggaan di hati mereka menghilang, tetapi ketakutan secara bertahap mengambil alih hati mereka. Akhirnya di sini, kupikir kau tersesat, melihat kedatangan pembangkit tenaga listrik ini, Kaisar Iblis tertawa, dan tekanan pada tubuhnya sedikit berkurang. Apa? Kaisar Iblis mengatakan kata seperti itu, tetapi tiba-tiba memicu gelombang badai yang tak terhitung jumlahnya. 5 malaikat ini, datang ke sini untuk membunuh Kaisar Iblis. Kaisar Iblis, kamu masuk tanpa izin ke area terlarang keluarga malaikat kami tanpa izin, dan bahkan melukai beberapa malaikat bijak, kerajaan malaikat tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tapi sebelum itu, ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Suara pemimpin baru saja selesai berbicara, dan matanya yang jernih langsung mengunci Dewa Jahat keempat dan Mortuo di depannya. Kerajaan malaikat adalah eksistensi tertinggi yang berdiri di sisi berlawanan dari kekuatan jahat, bahkan kekuatan iblis. Di mata mereka, prioritas kekuatan jahat di atas segalanya. Apa? Dewa Jahat keempat di sampingnya, Mortuo, Yun Yun dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, dan mereka semua terkejut dalam pikiran mereka. Di mana kerajaan malaikat, Kaisar Iblis benar-benar menerobosnya, dan bahkan melukai sejumlah malaikat bijak dan mundur. Kekuatan Kaisar Iblis, bukankah itu baru saja menembus tingkat reinkarnasi ke-7?
Tidak ada keraguan tentang kekuatan kerajaan malaikat, di antaranya ada urutan reinkarnasi 9 kali lipat yang nyata. Apa misteri dalam hal ini? Ini hanya untuk menyelidiki beberapa hal yang lebih tidak jelas. Suara Kaisar Iblis dingin, tetapi siapapun dapat dengan jelas mendengar kebencian terhadap kerajaan malaikat dalam kata-katanya. Akun ini akan dihitung nanti, ya, cepat atau lambat akan benar-benar jelas. Dengan kekuatanmu, masih tidak mungkin untuk menghadapi dua pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 8 lapis pada saat yang bersamaan. Kenapa kita tidak bergabung? Meskipun keluhan di antara keduanya tidak kecil, Kaisar Iblis untuk sementara mengesampingkan prasangkanya terhadap kerajaan malaikat ketika ras jahat dari luar wilayah itu berkuasa. Bagaimanapun, kekuatan 5 malaikat, yang terkuat, hanya setengah langkah dan tingkat ke-8, dan kekuatan lainnya melayang di sekitar tingkat reinkarnasi tingkat ke-6. Tidak perlu menghadapi niat baik Kaisar Iblis. Malaikat pertama meraung dengan arogan, suara dingin muncul, sayap malaikat ungu yang tak terbatas mulai melambai, dan seluruh langit diaduk dalam sekejap, seolah-olah ada semacam kekuatan malaikat, dan mulai bergoyang, memobilisasi, mengumpulkan. Kerajaan malaikat selalu bertindak dengan penuh semangat dan tegas, karena mereka telah bertemu dengan dewa jahat keempat di sini, mereka tidak akan membiarkan yang terakhir mengabaikannya. Sungguh sekelompok pria yang menyebalkan, kekosongan di sekitar dewa jahat keempat dipenjara oleh kekuatan malaikat, dan dia secara alami tahu bahwa semua ini tampaknya merupakan rencana yang direncanakan dari Kaisar Iblis. Ledakan, Kaisar Iblis adalah yang pertama bertarung dengan Motuo, dan tampaknya ada beberapa jejak misterius di tubuh Motuo, tentu saja, itu tidak dapat sepenuhnya dilenyapkan oleh malaikat. Namun, dalam pertarungan tadi, Kaisar Iblis tampaknya telah mempertahankan kekuatannya. Sekarang keduanya bertarung lagi, Motuo sebenarnya dikalahkan oleh Kaisar Iblis. Kebencian, roh jahat keempat lega, dan ketika dia menghadapi 5 malaikat di depannya, ledakan ketakutan tidak bisa tidak muncul. 4 malaikat bijaksana bersayap 7, dan bahkan serafim dengan 8 sayap ungu. Barisan yang begitu mewah, bahkan jika sulit untuk berurusan dengan Motuo yang telah memulihkan kekuatan puncaknya, bagaimanapun, kekuatan malaikat di kerajaan malaikat bukanlah lelucon. Inkuisisi suci malaikat, tanpa ragu-ragu, kelima malaikat berbaris serempak, dan mulai menyanyikan mantra malaikat khusus untuk kerajaan malaikat. Sosok yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah langit pada saat yang sama, dan tiba-tiba menemukan bahwa filamen cahaya putih murni muncul dari kekosongan domain api yang tak ada habisnya. Aura jahat yang tak terhitung jumlahnya yang berisi pasukan jahat yang tak terhitung jumlahnya dari dewa jahat keempat dan menghuni mereka dengan mudah ditusuk dan diburu oleh mereka. Filamen cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan semua awan iblis sedikit demi sedikit, dan akhirnya mengembalikan pinggiran wilayah api tak berujung menjadi normal, tetapi mereka mulai berkumpul di ujung dunia ini. Hanya dalam beberapa saat, pasukan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang dipimpin oleh dewa jahat keempat semuanya dihancurkan. Apakah ini kekuatan tertinggi kerajaan malaikat? Ini, kekuatan serafim bersayap 8, hanya 8 sayap yang kuat sampai saat ini. Jika itu 10 sayap, atau 12 sayap legendaris, kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan dunia? Saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 lapis yang sebenarnya tidak dapat bersaing dengannya. Apa itu? Pada saat ini, bahkan 2 saudara laki-laki dan perempuan, Tianlong dan Difeng, mencium bahaya nyata dari upaya bersama dari 5 malaikat. Mantra malaikat yang dinyanyikan oleh 5 malaikat mengumpulkan semua benang cahaya langit dan bumi bersama-sama. Setelah mengumpulkan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, itu berubah menjadi sangkar langit putih bersih di depan bukit serap, yang dipenuhi dengan semacam pembatasan kuat dan sentuhan kekuatan ilahi yang sangat murni. Begitu serangan tingkat ini datang, dewa jahat keempat pasti akan ditekan olehnya. Tetapi fluktuasi suci yang begitu kuat, begitu jatuh, saya khawatir seluruh wilayah api tak berujung akan menderita kerugian besar sebagai hasilnya. Mengingat hal itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dibombardir dan dibunuh di sini. Tetapi dalam kasus terburuk, seluruh wilayah api tak berujung melampaui 70% wilayah, berubah menjadi reruntuhan, dan tidak ada rumput yang tumbuh, dan manusia yang menghuninya adalah secara alami ditakdirkan. Pada saat ini, wajah cantik Yun Yun, yang baru saja santai, menjadi dingin dan serius lagi.
Tampaknya Serafim bersayap 8 yang mengendalikan kekuatan malaikat luar biasa di depannya tidak pernah mempertimbangkan keamanan domain api tak berujung. Di matanya, tujuannya hanyalah dewa jahat keempat. Setelah menangkap dewa jahat keempat, dia dapat memperoleh sumber daya yang sangat besar, dan apa hubungan keberadaan wilayah api tak berujung dengan dirinya sendiri. Bahkan jika seseorang benar-benar bertanya, cari saja alasan untuk berbohong sesuka hati. Bagaimana bisa kekuatan seperti wilayah api tak berujung dibandingkan dengan raksasa seperti kerajaan malaikat? Nominasi Ratu Malaikat, Xiao Yan, itu tidak layak disebut sama sekali, karena dia diperintahkan untuk membunuh malaikat itu. Serap, Bukit, apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Kaisar Iblis, yang telah bertarung melawan Mo Tuo dan menang, tiba-tiba menoleh dan menyaksikan sangkar langit perlahan terbentuk. Jika ini terus berlanjut, meskipun bahaya serangan ras jahat dari luar wilayah terangkat, seluruh wilayah api tak berujung akan dihancurkan sepenuhnya di bawah kekuatan teknik terlarang Serap Hill. Kekuatan teknik terlarang, tentang keterampilan menyentuh dan bertarung dalam kategori seni abadi. Tapi kekuatan teknik terlarang yang dinyanyikan oleh Serafim bersayap 8 ungu, dikombinasikan dengan berkah dari kekuatan 4 malaikat lainnya, tingkat kekuatan itu telah melampaui sihir biasa, itu adalah kelas sihir tingkat atas. Begitu teknik terlarang yang sakral dan luar biasa seperti itu datang, makhluk-makhluk di seluruh domain api tak berujung tidak akan memiliki kesempatan untuk bernapas atau bertahan hidup. Apa hubungannya kehancuran alam bawah denganku? Kami ada untuk membasmi bitah jahat. Ketika saya menangkap dewa jahat keempat ke kota suci kerajaan malaikat, saya secara alami akan datang untuk menangkap Anda secara langsung. Mereka yang mengganggu tatanan kerajaan malaikat tidak akan pernah lolos dari eksekusi kita. Menghadapi adegan bergerak dan marah Kaisar Iblis, Serap Hill tersenyum, dan senyumnya begitu dingin dan kejam. Aku mengakuinya, tapi kali ini, sekuat Kaisar Iblis, kamu sepertinya salah perhitungan. Aku ingin memimpin pusat kekuatan kerajaan malaikat untuk menyelamatkan wilayah api tak berujung, tetapi pada akhirnya, aku sepenuhnya mengubur seluruh wilayah api tak berujung. Pada saat ini, dewa jahat keempat berkata sambil tersenyum, dia tahu bahwa situasinya sudah berakhir, dan tentu saja dia tidak melakukan gerakan gila. Bukannya kamu menangkap dewa jahat keempat, lebih baik mengatakan bahwa kamu memurnikan, melenyapkan wilayah api tak berujung dengan penyamaran, kamu takut. Benar saja, dalam pengepungan dan penindasan keluarga Xiao, kerajaan malaikatmu juga terlibat di dalamnya. Pada saat ini, suara Kaisar Iblis tiba-tiba berubah menjadi nada dan sikap. Terus, puncak dunia ini hanya bisa dikendalikan oleh beberapa orang. Meskipun keluarga Xiao kuat, itu tidak cocok. Dan tidak sedikit orang yang mengepung dan menekan klan Xiao, musuh yang kamu cari dengan susah payah mungkin tersebar di seluruh dunia. Kamu akan menjadi musuh dengan seluruh dunia 1000 besar, apakah kamu pikir kamu memiliki peluang untuk menang? Serap Hill perlahan menggelengkan kepalanya, jelas mengetahui bahwa Kaisar Iblis diam-diam menyelidiki fakta bahwa beberapa kekuatan di dunia dakian bergabung untuk mengepung dan menekan klan Xiao. Mungkin, tapi sekarang kamu, sudah waktunya berhenti. Berhenti? Kenapa berhenti? Hehe, jika itu masalahnya, maka saya dipersilakan. Melihat pemandangan ini, seluruh tubuh Kaisar Iblis mulai memiliki cahaya keemasan samar yang berkedip-kedip, seolah-olah kekuatan supernatural ketika langit dan bumi pertama kali dibuka, tidak terikat oleh kekuatan malaikat sama sekali. Bang, hanya dengan santai, kekuatan jalan surgawi menyebar, dan kekuatan tertinggi langit dan bumi langsung menghancurkan tubuh Mo Tuo ke dalam jurang benua Tianxing, membidik 5 malaikat sedikit demi sedikit, aura menakutkan yang mengguncang dunia perlahan menyebar, keluar. Kaisar Iblis, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, ekspresi Serap Hill tiba-tiba berubah. Kekuatan jalan ilahi, bersama dengan kekuatan iblis dominan yang melekat pada Kaisar Iblis, menggunakan tombak iblis pemecah langit sebagai panduan, dan langsung membombardir 4 malaikat di sampingnya. Apa yang akan aku lakukan? Kenapa kamu tidak bertanya apa yang kamu lakukan? Bang, Kaisar Iblis mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan kekuatan jalan ilahi, dan tiba-tiba mendorong tombak iblis pemecah langit keluar. Cahaya dingin kecil berkedip, dan kemudian bayangan yang luar biasa keluar dari tombak iblis, mengguncang semuanya di sini. Di atas langit, meskipun sangkar langit didirikan, kekuatannya sangat berkurang, dan keempat malaikat di sekitarnya menghilang seketika. Keempat malaikat itu langsung dibombardir oleh Kaisar Iblis,
darah malaikat dan sayap malaikat di tubuh mereka sepertinya langsung ditusuk, diserap, dan dimakan oleh tombak aneh itu. Rasa jantung berdebar muncul di langit. Satu pukulan, untuk melenyapkan 47 malaikat bersayap. Susu, Kaisar Iblis, terima kasih. Tanpa dukungan kekuatan malaikat dari 4 malaikat bijak, sangkar langit tiba-tiba terbuka, dan wajah suram dewa jahat keempat yang telah lama ditekan menjadi saluran luar angkasa yang mengerikan, mencoba melarikan diri. Aku tidak bilang kamu bisa pergi, Bang. Tombak iblis terbalik lagi, dan ternyata tubuh dewa jahat keempat langsung dilemparkan ke dalam sangkar langit, dan kekuatan jalur surgawi disegel, menyegel semua rute pelarian yang terakhir. Kaisar Iblis, kamu terang-terangan menyatakan perang terhadap kerajaan malaikat. Apakah kamu pikir kamu memiliki rahasia keabadian, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang kamu? Pada saat ini, murid Seraphil dipenuhi dengan sedikit kegilaan. Kaisar Iblis ini, di bawah matanya sendiri, melenyapkan keempat malaikat bijak lagi. Malaikat dengan lebih dari 6 sayap adalah andalan kerajaan malaikat, dan mereka menghilang satu demi satu di tangan mereka sendiri. Harganya terlalu berat, apalagi, Kaisar Iblis melenyapkan malaikat bijak bersayap 7. Tampaknya dia diam-diam mengumpulkan kekuatan malaikat, dan perilakunya sangat aneh. Hari ini, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Suara bernada tinggi itu muncul lagi, dan Seraphil sepertinya menggunakan kekuatan malaikat yang lebih suci. Sekarang, itu merepotkan, melihat penampilan Seraphil yang gila, Kaisar Iblis juga merasa linglung di hatinya. Masuk jauh ke dalam kerajaan malaikat, tubuhnya dirusak dan disegel oleh kekuatan malaikat di banyak tempat, dan sekarang menghadapi bukit malaikat berkobar 8 ungu dalam keadaan gila, memang sulit untuk melindungi keselamatan api yang tak ada habisnya. Domain. Di bawah situasi tegang seperti itu, mata marah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia sedang menonton Seraphim pada saat yang sama. Tampaknya dia adalah orang jahat di kulit malaikat. Ledakan. Di kejauhan, akhirnya terdengar suara deru angin pecah yang bergema, dan hantu iblis yang bermandikan api mawar dan api iblis menerobos lapisan kehampaan dan dengan liar bergegas menuju api tak berujung. Pancaran iblis yang memancar keluar dari tubuh yang terakhir membuat Seraphil merasa bingung untuk sementara waktu. 8 sayap malaikat ungu bergerak dalam sekejap, seolah-olah di bawah semacam penindasan yang kuat. Kebencian ini tak tertahankan, merobek, melihat pemandangan di kejauhan, Seraphil ragu-ragu untuk sementara waktu, lalu menjatuhkan kalimat kejam, langsung membawa dewa jahat keempat di sangkar langit, dan benar-benar menghilang di sini. Mo Tuo benar-benar diledakkan ke dalam jurang benua Tianxing oleh Kaisar Iblis, seolah-olah dia melindungi sesuatu. Meskipun perjalanan ini telah menemukan alasan bagi kerajaan malaikat untuk diam-diam mengepung dan menekan keluarga Xiao, tetapi karena ini, kamu harus keluar dari sini sesegera mungkin. Dengan kekuatan ini, itu sudah cukup untuk membuat Liu Yun lebih kuat. Tapi anak kecil, tidak ada banyak waktu tersisa untukmu. Setelah kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia dibebaskan, aku khawatir kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk sisanya. Dan dari nada Hill, pembangkit tenaga listrik yang membunuh klan Xiao setelah perang antara langit dan bumi tampaknya menyebar ke seluruh dunia. Perlahan suaranya turun, dan ketenangan dipulihkan di sini. Ledakan, kecemerlangan iblis yang berat, seperti gunung setinggi 10.000 kaki, tiba-tiba terbang keluar dari lorong kosong, dan tanpa syarat melemparkan tinju ke tempat di mana bukit Serap menghilang. Pukulan kecemerlangan iblis yang tersisa ternyata perlahan melintasi batasan ruang dan waktu, dan tiba-tiba menghantam bukit Serap, yang telah melarikan diri dari jarak yang tak terhitung jumlahnya. Puff, seteguk darah merah cerah melayang keluar, dan ada ekspresi keheranan yang dalam di mata Seraphil yang tenang. Kekuatan dunia bawah, pada saat menghilang, sepertinya dia bisa mencium kekuatan aneh dari serangan ini. Itu adalah kekuatan iblis, dan itu juga hasil dari kerajaan malaikat mereka dan dunia bawah yang bertarung berulang kali. Kekuatan iblis, setara dengan kekuatan dunia bawah. Ledakan, Tuan Xiao Yu, tiba-tiba, sorakan menyembur keluar dari mulut pembangkit tenaga listrik milik wilayah api tak berujung. Air mata memenuhi mata mereka, dan banyak orang akhirnya santai. Maaf, aku terlambat, perjalanan ke dunia iblis ini adalah kelalaianku. Kekuatan iblis Xiao Yan mulai mereda. Setelah beberapa saat, melihat kekacauan di wilayah api yang tak berujung, mata Xiao Yan mulai memiliki kemarahan yang tak terkendali, dan menyalahkan diri sendiri menggenang. Puff,
Dengan suara, lutut Xiaoyan berlutut tepat di atas kekosongan, menghadap semua wilayah api tak berujung. Maaf, tidak akan pernah ada insiden lagi hari ini. Aku, Xiaoyan, bersumpah di sini, bahwa orang-orang itu akan membayar mahal. Suara besar itu perlahan menyapu hati para penyintas yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan, dalam sekejap, melihat langkah berani Xiaoyan, darah di tubuh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya juga melonjak tanpa disadari. Mereka mengikuti seorang master. Xiaoyan tahu bahwa begitu wilayah api tak berujung dihancurkan, aliansi api tak berujung akan dihancurkan sendiri tanpa serangan, dan kekuatan yang bergoyang di dunia seribu besar tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung, dan bahkan menyelamatkan leluhur keluarga Xiao telah menjadi ilusi. Kali ini kelalaian, saya hampir menjerumuskan diri ke dalam keadaan malapetaka. Tuan Xiao Yu, selamat datang di rumah. Untuk sementara waktu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya pindah bersama, mengeluarkan Yun Yun, yang dikelilingi oleh naga dan burung phoenix di belakangnya. Jelas metode pengorbanan Yun Yun sekarang dijaga oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya. Wilayah api tak berujung. Aku akan menyimpannya untukmu. Yun Yun memperhatikan sosok Xiaoyan di kejauhan dari jauh ke dekat. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yun Yun, yang selalu diam, benar-benar pingsan saat ini. Jelas, dia telah mencoba yang terbaik untuk menahannya hingga batasnya. Tapi itu hanya beberapa gejala sisa dari kelelahan, hanya butuh waktu untuk berkultivasi. Huho, ini kerja keras. Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk memeluk tubuh halus Yun Yun. Tetapi pada saat dia baru saja memeluk, penguasa eksekusi dewa, yang telah lama diam di tubuhnya, dan cincin Kaisar Yan, sebenarnya perlahan melepaskan gelombang panas, yang terhubung dengan alis Yun Yun, pola yang indah. Suner, Kailin, usir aura jahat yang tetap melekat pada wilayah api tak berujung, perbaiki dan pulihkan markas wilayah api tak berujung. Selain itu, para tetua peri api telah melakukan perjalanan ke daerah masing-masing. Sekarang, hanya kekuatan sihir di bawah mahkota Yaoji yang tidak dibatasi oleh kekuatan klan jahat dan dunia besar. Setelah perbaikan, mari kita mulai balas dendam. Satu demi satu perintah. Sejak mulut Xiaoyan dicurahkan, tampaknya sejak pertempuran ini, hubungan antara seluruh markas wilayah api tak berujung dan 5 tempat lainnya akan lebih dekat. Kecuali pembangkit tenaga puncak tingkat reinkarnasi 8 lapis yang nyata atau keberadaan yang lebih menakutkan bergerak, itu tidak akan dapat menyebabkan pukulan yang menghancurkan bagi aliansi api tak berujung. Kali ini kegagalan ras jahat asing tidak diragukan lagi telah membuat reputasi aliansi api tak berujung benar-benar akrab di dunia seribu besar. Tetapi pada saat yang sama, nama aliansi api tak berujung juga akan muncul di mata kekuatan puncak di dunia seribu besar. Dan beberapa pembangkit tenaga listrik yang memusuhi klan Xiao juga diam-diam muncul. Di jurang itu, sepertinya ada yang memanggilku. Su Sueying dan sekelompok penjaga berkumpul, tetapi menderita mabuk cinta, tetapi hanya Feng Lao yang tidak terlihat. Setelah sebulan perbaikan, markas wilayah api tak berujung kokoh, dan Xiao Yan, setelah mengatur banyak strategi, menemani Su Sueying pergi ke benua Tianxing untuk menyelesaikan Mo Yuan. Tampaknya ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis dengan sengaja, kekuatan iblis. Semua orang di benua Tianxing baik-baik saja, tetapi mereka tertidur lelap setelah terkena serangan ilusi dewa jahat keempat. Xiao Yan dan Su Sueying berdiri bersama di jurang tak berujung. Melihat jurang tak berujung ini, linglung muncul. Ada beberapa fluktuasi familiar di bawah, yang tampaknya berasal dari api iblis malam. Mungkinkah itu sesuatu yang ditinggalkan oleh Xiao Yan yang lebih tua? Su Sueying sedikit mengangguk, tetapi matanya tetap tertuju pada jurang di bawah. Pergilah. Setelah keduanya selesai berbicara, tubuh mereka bermandikan api reinkarnasi yang tak berujung, dan mereka dengan cepat melangkah menuju jurang di bawah. Kecepatan turunnya sangat cepat, tetapi setelah menuruni jarak yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada tanda-tanda Mo Tuo terlihat. Api suci, tanda klan, dengan dengusan dingin, seolah-olah malam diterangi oleh kecemerlangan fajar, dan seluruh jurang dituangkan ke dalam pandangan. Bagian bawah jurang ini hampir merupakan aliran yang dalam dengan ukuran 100 meter, di bagian bawah, sosok Mo Tuo baru saja mengalir ke garis pandang. Pada saat ini, Mo Tuo, dengan patah tulang di sekujur tubuhnya, terbaring di tanah seperti anjing mati, pupil matanya dipenuhi dengan kebencian dan dendam.
Pada tubuh lembut yang akan hancur dengan sentuhan biasa, sebenarnya ada merek merah menyala yang perlahan berkedip di dahi dan di bawah kulitnya, memancarkan aura kuno. Tampaknya itu akan menembus kulit, tubuh, dan meledak kapan saja. Apakah ini aura klan Xiao kita? Xiao Yan menyaksikan adegan ini, dan garis klan di tubuhnya tiba-tiba melepaskan gelombang api yang serupa. Ternyata kekuatan orang ini sangat menakutkan, dan itu sebenarnya adalah tanda klan yang telah menelan tetua agung. Setelah beberapa induksi, dia juga memahami seluk-beluk masalah ini, dan Xiao Yan sedikit terkejut dengan temperamen Motuo. Itu bukan tanda klan, itu lebih seperti tanda reinkarnasi. Api ajaib malam bersiul, dan tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Su Sueying dalam sekejap, dan kemudian sedikit gigitan melahap tubuh Motuo. Untuk sesaat, sepertinya ada jejak misterius berwarna merah menyala di tubuh Motuo yang keluar dari tubuhnya. Orang-orang dari keluarga Xiao, semua harus mati. Susu, kekuatan jiwa Motuo, yang akan menghilang, merasakan bahwa seseorang mendekat, dan hanya bisa mendengus. Hari ini, dia tidak berbeda dari orang yang sekarat. Meskipun Kaisar Iblis terluka oleh kekuatan malaikat, tetapi dengan kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 7 kali lipat dan kekuatan cara ilahi, dia hampir memusnahkan tubuh dan jiwanya dengan satu pukulan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Kaisar Iblis. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.